Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh suhu pada resistansi. Jadi masih melanjutkan bahasan terkait dengan resistansi bahan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, tentang resistansi dan resistivitas bahan. Kita ingat bahwa resistansi bergantung pada jenis bahan atau pada resistivitas bahan, kemudian panjang bahan dan luas penampang dari bahan tersebut. Rumusnya R sama dengan rho L per A, gitu kan ya. Nah, ternyata bahwa resistansi juga bergantung kepada suhu. Jadi yang sudah kita dapatkan rumusan R sama dengan rho L per A itu untuk suhu tertentu. Mengapa demikian? Karena memang resistivitasnya sendiri ya, jadi resistivitas bahan ya, dipengaruhi oleh suhu. Pada bahan konduktor misalnya, ya, semakin tinggi suhunya, semakin tinggi pula hambatan jenisnya. Pada bahan konduktor, ya, bisa di sini. Semakin tinggi, ya, suhunya, ya, semakin tinggi pula, ya, resistivitasnya, ya, resistivitasnya. Sebaliknya pada semikonduktor, ya, pada bahan semikonduktor, semakin tinggi suhunya, semakin rendah resistivitasnya, ya. Nah, hubungan antara resistivitas dan suhu ini dinyatakan oleh rumusan rho sama dengan rho 0 dikalikan dengan 1 plus alfa delta T. Di mana rho 0 ya, ini adalah resistivitas pada suhu T0, kemudian rho adalah resistivitas pada suhu T, ya. Dan delta T dalam hal ini adalah selisih suhu, ya, jadi T dikurangi dengan T0. Ya. Nah, karena resistivitasnya berubah terhadap suhu, ya maka otomatis juga hambatan atau resistansi dari bahan juga berubah terhadap suhu, ya. Jadi resistansi bahan, ya, juga bergantung pada suhu yang dinyatakan oleh R sama dengan R0 kali 1 plus alfa delta T. Nah, alfanya sendiri, ya, di alfa itu disebut sebagai koefisien suhu. Dan koefisien suhu dinyatakan oleh satuan per derajat sesuatu per C derajat, ya, atau per Kelvin lah, ya, dalam SI per Kelvin, ya. Jadi pada konduktor, ya, semakin tinggi suhunya, semakin tinggi pula resistivitasnya. Jadi
Ini berkaitan dengan nilai dari alfanya ya. Pada semikonduktor itu alfa disebut alfa nilainya positif ya. Pada bahan konduktor maaf ya. Pada konduktor ya. Alfa lebih besar daripada 0. Sementara pada semikonduktor ya. Alfanya negatif atau kurang dari 0. Baik, kita coba lihat contohnya ya terkait dengan ini. Misalnya ada kawat aluminium ya, kawat aluminium dengan diameter 0,1 mm, 0,100 mm, memiliki medan listrik 0,200 volt per meter di sepanjang kawat ya, di sepanjang kawat. Temperatur kawat 50 derajat Celcius. Diketahui bahwa pada suhu atau pada temperatur 20 derajat Celcius, resistivitasnya 2,82 kali 10⁻⁸ ohmmeter dan koefisien suhunya 3,90 kali 10⁻³ per C derajat atau per Kelvin. Pertanyaannya adalah yang A, tentukan resistivitas kawat. Resistivitas kawat tersebut. Yang B, tentukan atau berapakah ya rapat arus ya. Pada kawat tersebut ya, atau rapat arus listriknya. Kemudian yang C adalah berapakah arus totalnya ya, pada kawat posisinya. Berapakah arus totalnya. Kemudian yang D, berapakah beda potensial listrik ya. Berapakah beda potensial listrik yang menghasilkan ya medan tersebut jika panjang kawat (2,00 meter). Oke ya, itu pertanyaannya.
Sederhana saja saya kira ya. Pertama resistivitasnya. Oke, kita sudah tahu data-datanya tadi ya, bahwa ada rho pada saat suhu 27 derajat Celcius ya. Oke. Ini ada diameternya ya, ini ada diameter. Kemudian ada medan listrik E, kemudian suhu T, dan ini suhu T0 ya, suhu pada saat suhu T0, ini rho nolnya ya, 2,82. Kemudian koefisien suhunya ini alfanya ya. Baik. Kita tinggal gunakan bahwa rho sama dengan rho 0 kali 1 plus alfa dikali delta T. Rho 0-nya tadi 2,82 ya. Nah, 2,82. Oke. 2,82 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan 1 plus alfanya. Tadi berapa? 3,90 kali 10 pangkat minus 3 dikali suhunya. Suhunya 50 derajat dikurangi deltanya awalnya 20 ya. Oke. Ya. Ini 2,82 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 1 ditambah 30 dikali 3,9. Ujungnya 7 ya. 27, 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. Jadi 117 ya. 117. Dikalikan 10 pangkat 3 berarti 0,117. Berarti ini 1,117. Kalikan saja dengan 2,82 ya. Hasilnya kira-kira sekitar hampir 3-an lah ya. Oke, 3,15 kali 10 pangkat min 8 ohm meter ya. Oke, itu yang A. Kemudian rapat arus. Nah, ini kita harus kembali mengingat bahasan di pertemuan sebelumnya ya. Rapat arus itu berkaitan dengan medan listrik. Karena kita sudah tahu medan listriknya kan ya, bahwa J itu adalah konduktivitas dikalikan dengan medan listrik. Dan konduktivitas ini kan terbalik dengan rho ya. Jadi boleh kita tuliskan berarti E dibagi dengan rho. Ya. Kita masukkan angkanya. Medan listrik tadi bisa dapat 0,2. Rho-nya atau resistivitasnya ya itu adalah 3,15. 3,15 dikali 10 pangkat min 8 ya. Ini sama dengan berapa? Coba dihitung ya. 2 dibagi 3,15 ya. 6,35 dikali 10 pangkat 6 ya. Dan satuannya adalah ampere per meter kuadrat. Kemudian yang C ya. Yang C arus total. Nah, arus total itu ini rapat arus kan sebenarnya awalnya I dibagi A ya. Maka arus ini adalah J dikalikan dengan A. J-nya kan sudah tahu, tinggal A-nya. A-nya apa? A-nya luas penampang, ya. Berarti J dikalikan dengan yang kita ketahui diameter, ya. Atau boleh kalikan dengan ini aja ya, V kalikan dengan R kuadrat, ya. Atau boleh karena R-nya adalah setengah diameter ya, berarti ini jadi Pi per 4D kuadrat ya. Jadi J dikalikan dengan Pi per 4 diameter pangkat 2 ya. Tinggal kita masukkan saja. J-nya sudah tahu 6,35 dikalikan dengan 10 pangkat 6. Kemudian V-nya adalah 3,14 ya. Dibagi dengan 4, kita ambil 3,14. Kemudian diameternya tadi 0,1 mili. Ya, 0,1 milimeter. Berarti dalam meter berarti 10 pangkat min 4 ya. Jadi ini 10 pangkat minus 4, kita buat begini saja, dipangkatkan dengan 2. Ya.
Oke, jadi kira-kira berapa itu? Oke, coba kalau kalian hitung kira-kira 4,98 ya. 4,98 dikali 10 pangkat ini 6, ini minus 8, min 2 ya. Min 2 ampere. Oke. Atau ya kira-kira 50 miliampere lah ya kira-kira ya. Baik, biarkan saya begini. Kemudian yang D, yang dicari apa? Yang dicari adalah potensial listriknya yang masih kami beda. Nah, ingat ada kaitan antara apa? Antara beda potensial listrik dan medan listrik. Kalau hanya besarnya saja kita dapatkan, maka potensial itu adalah tinggal medan listriknya dikalikan dengan panjangnya ya. Dikalikan dengan panjang kawatnya. Medan listriknya tadi 0,2 dikalikan dengan panjangnya adalah 2. Berarti 0,4 volt. Ya. Oke. Baik, itu saja contohnya. Cukup satulah saya kira. Ya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.